Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa teman-teman, pastinya di video Serem Midnight ini akan menayangkan cerita-cerita yang berbeda. Kebetulan hari ini juga aku kedatangan salah satu narasumber yang ingin berbagi cerita pengalaman mistisnya. Oke, kita langsung sapa aja. Halo kakak. Halo Kak Lala. Oke kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama Sapa-sapa ke teman Serem Midnight. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya tinggal di Tipar Cakung Barat. Jauh-jauh guys dari Cakung ke sini ya. Oke kak Cynthia, kakak datang ke studio Serem Midnight ini mau menceritakan pengalaman mistisnya tentang apa sih kalau boleh tahu? Jadi teman-teman juga pasti penasaran nih ya. Gak usah lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke Kak Cynthia, ceritain dari awal sampai endingnya kayak gimana, aku pengen dengerin. Oke. Ini jadi pada tahun 2011 saat saya lulus sekolah, saya kan bekerja di salah satu minimarket. Nah itu kan minimarketnya nggak terlalu jauh lah dari rumah. Nah saya tibalah ke minimarket itu ada 6 personil. 6 personil ya, Maksud karyawan saya, gitu. ya, karyawan. Nah itu saya baru datang ke minimarket, saya diperkenalkan lah sama teman-teman rekan kerja, 2 pramuniaga, 2 kasir termasuk saya, 2 lagi kepala toko sama MD 1. Nah akhirnya setelah saya berkenalan sama mereka, saya diajaklah ke mes kan. Nah itu minimarket saya itu ada 3 lantai kak. Awalnya lantai dasar buat belanja, terus pintu karyawan, ada dapur, lalu naik ke tangga. Nah itu lantai 1 ada mes, kamar mandi, terus ini tembok agak lebar, samping tembok naik ke atas belangkon khusus pramuniaga ngejemur. Nah samping tangga ini ada gudang, samping gudang baru kantor. Yang buat naruh berangkas. Akhirnya udahlah, saya tiba di mes, saya rapi-rapi lah gitu kan sebelum bekerja. Nah itu hari pertama saya tidak terjadi apa-apa tuh kak. Aman gitu kerja ya. Masih seperti SOP lah gitu. Karena nggak kepikiran kalau ada something gitu. Iya, nggak ada kepikiran sama sekali itu awalnya. Nah pas selang 4 hari saya bekerja, saya masuk di shift siang. Masuk siang ya. Jadi yang pagi ini MD sama kasir berdua. Nah, saya masuk siang tuh jam 2 tuh Kalala. Nah saya datang lah jam 1, nyampe lah. Saya datang, saya langsung ke atas kan. Belum naruh tas, itu televisi nyala sendiri kak. Di mana? mes. Di mes TV nyala. Itu remote ada di atas televisi, posisi mati, dan itu tiba-tiba menyala. Saya kaget dong, ini ada apa gitu kan. Ya udah saya coba matiin lah tuh. Nah setelah itu saya ke kamar mandi lah tuh kak. Nah belum lama habis dari kamar mandi itu bantal-bantal udah pada nyebar ke bawah dari atas kasur ke lantai. Kayak ada yang lempar gitu. Iya, jadi berantakan. Tadinya mah udah rapi gitu. Saya tinggal ke kamar mandi. Nah itu tiba-tiba berantakan. Udah saya rapikan kan. Pas setelah 1 bantal terakhir saya mau taruh ke atas tuh kayak seperti ngeliat sosok anak kecil berlari dari tangga kan menuju ke gudang. Iya. Saya jelas banget dari bola mata saya. Itu apa ya kan? Saya coba taruh dan saya cek gudang, nggak ada apa-apa tuh kak. Sepi keadaan. Akhirnya nggak lama MD saya istirahat lah. Saya coba nyalain TV gitu. Nah dia nawarin saya makan itu kan. Ya udah pas itu saya cerita lah sama MD saya, Pak mohon maaf nih sebelumnya gitu kan, saya baru kerja 4 hari kok ada gangguan ya gitu kan. Apaan sih kan, waktu itu saya kerja di minimarket disebutannya nama Tina. Apaan sih Tin, gue selama kerja di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Gue baru naruh tas, itu TV nyala sendiri pak.
posisi remote ada di atas TV. Terus gue matiin, gue coba ke kamar mandi. Setelah gue keluar kamar mandi itu bantal-bantal pada berantakan. Namun gue lihat ada sosok anak kecil berlari ke arah gudang. Pas gue cek kok nggak ada. Pas lihat lagi nggak ada gitu ya. Nggak tahu dia halu-halu kan, gitu. Aku dikatain halu gitu kan, biar dia nggak takut kali ya. Enggak lah Tina, dari sana lu prepare bentar lagi jam 2 kan. Ya udahlah, saya prepare terus saya ke bawah lah tuh Kak. Saya ngambil nyapu pengki kan di gudang. Nah itu pas saya lagi udah selesai nyapu, MD saya kelar istirahat tuh. Saya balik lagi ke atas. Nah pas setelah baru naro pengki sama sapu nih Kak, itu saya terdengar suara gelang kaki kerincing dari atas lantai 3. Saya tengok tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang turun, tapi kok jelas banget gelang kaki. Ya, kayak gelang kaki, ya orang pakai gelang kaki gitu ya. Iya seperti itu, jelas banget ini apaan mas, padahal masih jam 2 Terus saya langsung lari ke bawah tuh, saya ambil pembersih kaca buat bersihin pintu kan. Nah, saya diem aja tuh, saya nggak mau cerita dulu. Nah itu kan pramudiaga saya yang satu masuk jam 3 sore, tibalah dia datang jam 3. Nah terus saya baru cerita lah nanti sama teman saya gitu. Nah pas itu saya habis ngelap kaca, teman saya yang pagi ini istirahat lah, break. Jadi yang nge-backup MD-nya. Oh MD-nya yang backup ya. Setelah saya bersihin kaca, saya rapikan kasir lah Kak. Gitu. Nah pas udah selang berapa jam, si pagi udah pulang nih Kak, jam 5. Gantilah siang. Saya, kepala toko, sama MD 1. Nah itu kan rokok pada kosong nih ya Kak. Saya izin ya ke atas gudang sama kepala toko, Pak saya izin dulu ya, itu pas menjelang maghrib. Iya sana katanya. Udah tuh saya beraniin diri tuh Kalala ke gudang sendirian. Agak-agak gimana gitu, kamar mesnya gelap itu kan, merinding gitu kan. Itu pas naik ke gudang jam berapa itu? Pas menjelang maghrib. Oh mau maghrib ya? Pas mau maghrib banget. Saya coba baru selesai naik tangga ke lantai 1, saya lihat mes kok gelap. Saya coba nyalain kan, udah nggak iseng, udah saya nyalain. Pas saya baru nyampe masuk ke gudang, kok kamar mes mati lagi lampu. Saya ambil dulu rokok gitu kan. Ya udah pas saya ambil rokok, saya keluar lagi. Saya ke kamar lagi kan ke mes, saya nyalain lagi. Pas saya mau turun ke bawah lantai 1, itu saya dengar suara gelang kaki lagi Kak. Hah? Gelang kaki sama kayak waktu di hari yang keempat itu. Iya. Saya mendengar suara gelang kaki itu lagi. Ini apa ya? Apa saya salah dengar gitu ya? Nah di lantai 3 ini nggak ada lampu karena belangkon doang kan buat jemur gitu. Udah akhirnya saya buru-buru tuh lari di bawah tangga lantai 1. Nah akhirnya saya kayak ngos-ngosan gitu Kalala. Ditanya sama pramuniaganya, lu kenapa Tin? Gue dengar suara gelang kaki bang. Ah serius beneran demi Allah. Nah Pak toko saya ngeledek, mau kenalan kali Tin itu kan. Apa sih yang mau begituin kan? Jangan begitulah Pak, saya takut gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya fokus ngisi rokok. Akhirnya kepala toko ke atas lah. Nah ini di bawah sama saya berdua sama pramuniaga itu. Iya, nah kita lagi di depan, dia lagi beresin rak gondola itu. Tiba-tiba dari rak belakang ada yang ngejatuhin tuh Kak, barang-barang molto bergelubut. Molto? Iya. Karena posisi molto berat ya, paling atas itu tiba-tiba jatuh sendiri. Nah nggak mungkin AC dong ya Kak, begitu. Itu apaan Tin? Kata pramuniaga saya. Nggak tahu, lu coba aja bang cek, gitu kan. Ih jatuh Tin, ini molto. Nah, saya coba ngikut. Nah iya itu jatuh, kan. Ya udahlah dia bantuin beresin lah, saya ke depan. Nah pas itu saya lagi di depan, kayak ada yang buka pintu, kayak masuk ke minimarket. Padahal nggak ada orang, itu lagi keadaan sepi kan. Saat itu. Nah, saya bilang, bang tadi ada customer ya? Nggak ada, kok ada kayak ada yang buka pintu. Lalu mah halu Tin, dengan ya udah beneran, ya udahlah akhirnya kita ngelayanin customer lah tuh. Nah pas jam 7 saya waktu istirahat lah Kak gitu kan. Udah ditanyain lah ini siapa yang mau istirahat duluan, dan udah saya dulu dah bang. Ya udah akhirnya saya istirahat lah ke mes, saya beraniin diri, saya waktu itu bawa bekal. Saya beraniin diri
ditakutin sama pramuniaganya. Hati-hati Tin ya. Itu iseng ya pramuniaganya, nakutin mulu. Iseng Kak. Apaan sih Bang? Ya udahlah, saya berani diri, saya volumein tinggi. Itu nyalin TV-nya full gitu. Nah, pas lagi makan, saya ngeliat kayak seperti sosok wanita berdiri di depan kantor. Depan kantor? Itu kakak ngeliat dari dalam mes itu? Iya, kan karena miring ke arah kantor itu. Saya ngeliat kayak baju putih, rambutnya ke depan. Saya sampai gemeter kan mau ngangkat sendok. Itu apaan kan. Saya berharap pramuniaga ke atas gudang gitu kan. Itu lama betul saya nggak bisa berkutik tuh Kak Lala. Pas nggak lama pramuniaga lewat tuh, ada dia tuh lagi ngambil barang gitu kan. Ya udah saya makan lagi. Pas itu setelah makan saya istirahat dulu kan, emang istirahat 1 jam gitu kan. Nah pas lagi saya istirahat, saya tiduran, itu terdengar suara kerinchingan lagi Kak. Suara gelang kaki lagi gitu ya? Gelang kaki lagi lebih hangat banget suaranya. Lebih kenceng gitu ya? Jadi saya coba cari sumbernya. Ini kok di gudang nggak ada, di brankas juga nggak ada. Pas saya ngintip ke lantai 3, kayak dari arah sana. Selalu dari arah sana. Yang ke arah balkon itu ya? Iya. Nah itu saya merinding banget tuh Kak saat itu. Terus kayak ada suara ketawa anak kecil di dalam gudang. Ya Allah ini apaan aku gitu kan. Udah akhirnya saya berani diri ke mes lagi, saya tutup pintu mes. Saya sambil make up lah tuh Kak, mau prepare touch up lah ya gitu. Udahlah sebelum waktunya kelar istirahat udah saya kabur aja lah gitu kan. Udah saya lari lah tuh, saya ke bawah langsung buru-buru tuh Kak. Terus kata pramu ini, lu belum kelar istirahat udah keluar. Enggak, ekstrim gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya udah akhirnya dia ngistirahat tuh. Gantian. Nah dia bilang dia ngambil bekal. Dia nanya sama Pak Toko, "Bang, saya makan di tangga aja ya." Gitu kan, dia takut. Itu terserah lu, mau di atas genteng juga nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah saya di bawah tangga gitu kan. Nah pas lagi dia makan kan pintu karyawan ditutup sama pramuniaganya. Itu kayak ada yang lemparin dia tuh Kak. Setiap dia makan ada yang lemparin nimpuk. Dia tengok nggak ada siapa-siapa. Kayak yang nimpuk gitu ya. Terus akhirnya dibuka dikit tuh pintu karyawan. Saya ledekin, "Apa lu Bang dibuka?" "Apaan sih lu sih Tin?" gitu kan. "Takut ya?" gitu kan. "Apaan sih?" gitu kan. Ya udahlah. Dia lagi anak makan. Tuh keran wastafel nyala. Nah kan itu dekat dapur. Ini siapa yang keran? Langsung gua lagi makan, jadi dimatiin lah sama dia, lanjut lagi makan. Nah pas lagi makan kayak ada suara langkah kaki menuju dia Kak, di tangga. Tek tek. Nah dia nggak selesai makan langsung kabur lah ke depan beli aqua gitu kan. Ih serem gitu kan. Kata Pak Tokonya, "Lu kenapa Ro?" Namanya Suro. Nggak tahu lah Bang gitu kan. Gue digangguin kayaknya. Ada suara langkah kaki gitu kan. Lu mah sama Tina sama aja gitu. Lu coba aja suruh cek nanti kan. Ada suara keran juga Bang dinyalain, gue lagi enak makan gitu kan. Padahal gue di posisi duduk di tangga, keran di belah sana gitu kan. Nggak mungkin gue nyalain gitu kan. Ya udah akhirnya dia, udahlah gue di sini aja lah deket si Tina kasir, dia jongkok lagi kasir nggak balik ke sana. Ya udah habis itu gue yang makan nanti Pak Tokonya. Ya udah akhirnya kita ditinggal berdua. Terus aku tanya, "Bang ini asal usulnya gimana toko ini?" Aku juga nggak tahu lah Tin gitu kan. Ya udahlah itu kan itu pas hari kejadian udah semingguan. Nah saat kita kan ada kegiatan stock of name ya Kak, tiap 2 bulan sekali. Nah kita nginep lah tuh para karyawan temen-temennya di situ nginepnya. Nah ini kan saya si pagi. Nah saya datang lagi ke toko jam 9-an lah ya. Saya datang ke toko jam 9. Pramu belum datang nih karena dia dari Bogor. Saya baru datang nyampe di mes sendirian, posisi kayak bau-bau bunga melati gitu Kak. Aku bilang kok bau bunga melati, masa nggak pakai pengharum melati gitu. Udah akhirnya udahlah saya beraniin diri, taruh tas, prepare lah gitu kan. Terus saya langsung ke bawah. Saya sampai nabrak tuh pramuniaga yang baru dateng. "Lu kenapa buru-buru?" Enggak apa-apa gitu kan. Saya langsung kabur. "Udah Bang, udah dicetak." "Ya belum lah, orang belum tutup." Nanti "Lu ngapain kesini?" "Gak berani gue di atas." Gitu kan.
Udah sana kan ada temen yang pramuniaga yang satu kan. Udahlah saya naik lagi ke atas. Nah itu saya sama pramuniaga satu lagi nih mendengar suara gelang kaki nicingan lagi. Oh barengan itu dengernya bareng sama gitu. Nah itu saya tatapan tuh sama dia, Kak. Lu denger nggak? Dengar? Aku bilang atau dia gitu. Nah itu yang gue pengen ceritain bang. Kalau sama gue di kerja, gue selalu denger begitu kan. Itu siapa ya sebenarnya gue gitu kan. Cobalah gue cek dulu kata dia. Dia berani diri ke atas, pakai center HP, nggak ada apa-apa dengan dia balik. Tapi dengarnya dari arah tangga itu kan, iya sangat jelas banget dengarnya gitu kan. Nah pas kita lagi nonton TV, dia juga bantal jatuh tuh Kak. Tiba-tiba gitu kayak ada yang lempar. Nembukin dia. Dia nuduh saya kan deket kasur begini. Lalu Tina lempar bantal, kurang kerjaan amat gue lempar bantal lu kan. Lagi nonton TV megang remote kan. Di sini siapa yang lempar bantal? Pas dia lagi ngoceh begitu Kak, ada suara anak kecil. Kayak keluar dari mes itu. Ketawa gitu. Itu. Lu dengar nggak ada pramuniaga saya? Enggak denger gua gitu kan, pura-pura nggak denger gitu Kak. Enggak denger, halu lu kataku gitu kan. Beneran ada suara ketawa anak kecil. Pas gua ngomong, gua nuduh lu emang mau kenalan kali sama lu, aku gituin kan. Jadi kau balikin lagi gitu. Balikin lagi gitu. Terus MD saya dateng lah, lu berdua ngapa ribut mulu, kedengeran sampai lantai bawah. Ini si Tina biasa nakut-nakutin gua dah. Bohong banget. Saya gitu kayak pinta-pintahan lah. Nah, terus pas udah jam 10 dipanggil lah tuh, dipencet bel dari bawah, suruh ke bawah semuanya. Ya udah akhirnya kita briefing kegiatan stock of name-nya, apa aja yang kita lakukan. Nah, saat kita briefing tuh rame tuh Bang. Kak, kayak suara dari pintu karyawan. Kayak ada suara berjalan. Kayak aktivitas. Iya, aktivitas rame banget. Semuanya dengar. Nem-nemnya tuh dengar gitu. Iya, kita jadi hening sejenak tuh. Lu denger nggak gitu, sama saling nyapa gitu. Ada yang pura-pura enggak, kuping gue bolot, ada gitu kan. Belum dikorek, kata dia gitu kan. Iya kita denger, udahlah lanjut aja gitu kan. Akhirnya kita briefing, berdoa. Udahlah kita mencara tuh. Nah kita pas lagi sibuk ngitung, padahal tuh posisi handphone ada musiknya ya kayak kita lagi nyetel lagu ungu, tiba-tiba ganti sendiri Kak. Kayak lagu apa gitu yang kita nggak ngerti gitu, pindah sendiri. Padahal kepala toko lagi enak-enak ngimput gitu kan. Terus si Suro ini nanya, ini lu ganti ya Bang? Enggak, gue nggak pernah ganti. Tapi kok lagu yang tadi gue setel ungu tiba-tiba beda. Konsep kali HP gitu kan. Coba dicek sama dia, bener ini ungu. Ini siapa yang ganti? Nggak tahu kan. Ada yang mencet kali. Bener ada yang mencet. Menurut tuh lagi anak-anak hitung, akhirnya setelah berapa jam dikumpulin lah tuh di meja Pak Toko gitu kan. Nah kita istirahat, duduk-duduk di lantai gitu. Nah itu posisi pintu karyawan ditutup. Nah itu ada yang gedor-gedor Kak. Itu siapa? Dengar benar niat Pak Toko sama MD di depan kan, di kasir. Nah kita berempat di dalam belakang. Lu dengar nggak? Tuh empat-empatnya dengar. Saya, teman saya pramuniaga 2 dengar. Suruh intip lah tuh. Lu intip lah Ro, kata kasir saya, teman saya yang lama. enggak, udah kan pakai bahasa Sunda gitu, enggak mau gitu. Ya udah akhirnya si Pajar ini ke situlah, coba. Pas dibuka nggak ada apa-apa. Namun yang dia dengar kayak suara langkah kaki menuju ke atas. Oh, suara naik gitu ya? Malah naik. Akhirnya ditutup lagi. Ya udahlah, ditanya sama si Sulu, ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuman yang gue dengar ada suara langkah kaki ke atas. Nah, tuh. Udahlah, akhirnya udah diinput sama aparat toko. Kita disuruh carilah nih yang minusannya. Disuruh ke gudang gitu kan. Ya udahlah tuh, kalau kasir kan bagian gudang kasir dulu. Nah, pramuniaga di atas nih berdua. Nah, pas saat saya berdua ke bawah, yang lain pada di gudang, terus saya berdua
mendengar suara seperti buka showcase itu Kak, minuman. Ada mainan. Nah terus kata teman saya si Diana, Tin lu denger nggak? Dia denger Kak. Tuh siapa yang mainan showcase ya, minuman? Nggak tahu. Ya udah dia coba cek, nggak ada gitu. Pas lagi nulis dia balik lagi kan. Aku tanya Kak Diana, ada siapa? Nggak ada siapa. Posisi pintu karyawan ketutup kan, yang lain cowok-cowok pada di atas. Iya. Udah kita lanjut lagi. Nah pas lagi nulis, saya di bagian depan, kasir, Diana di bagian dalam. Nah pas saya lagi nulis tuh rak kosmetik jatuh tuh Kak. Ada Sabun yang mandi, sabun mandi, letup gitu. Karena posisi udah tegak lurus, udah saya benerin, udah saya pressing out ke depan-depanin, udah rapi banget kok bisa jatuh gitu kan. Kok janggal gitu ya. Nah terus pas saya coba samperin, saya ambil lagi sabunnya, kayak yang suara berlari-lari anak kecil. Anak kecil main-main lah ya gitu. Ini apaan sih? Baru juga jam 1 gitu kan. Udahlah saya kabur lagi lah. Kenapa sih? Gitu. Ini ada sabun mandi jatuh Kak. Tapi gue dengar suara berlari, anak kecil gitu bermain. Yuk lanjut aja. Gak lama tuh mereka berempat kabur tuh Kak dari atas. Lari, duduk. Kita kaget. Lu pada ngapa kata si Diana ini kan. Wah, coba aja lu sama Tina ada kesana ekstrim gitu kan. Apaan ini ekstrim? Gila udah enggak gitu kan. Tuh pas kita udah semuanya terkumpul jam 2-an, disuruh istirahat lah. Nah, ceritanya di atas gitu kan. Jadi kepala toko sama MD lanjutin input data hanya minus apaan. Jadi kita ngumpul lah di mes saya sama pramuniaga ya kan. Terus Diana nanya, lu kenapa berempat-empat lari gitu kan? Tadi kita lagi di gudang, itu pintu kantor ketutup sendiri. Ada yang nutup gitu ya. Kenceng banget nutupnya, brek gitu. Kunci dipegang sama kepala toko kan. Ini kok ke pintunya kan agak berat tuh. Nah, ketutup gitu, nggak ada angin, nggak ada apa. Nah, pas dicek nggak ada siapa-siapa tuh. Terus pas kita lagi ngitung lagi, tuh lampu gudang redup. Kayak ada yang mainin gitu ya, apa udah mau konslet mungkin ya begitu. Kayak kata si Ajar ini, lampu langsung udah gue benerin gitu kan kemarin. Apa ini redup ya. Udah dilanjut aja tuh. Nah pas lagi mereka lanjut, dia juga mendengar suara apa yang saya dengar itu Kak, gelang kaki. Nah, tapi cuma nggak dari arah lantai 3, kayak dari ruangan tengah itu, depan gudang. Nah, akhirnya kabur lah tuh dengar suara langkah itu gelang kaki. Pada takut ya. Gue pada kabur lah tuh katanya. Nah itu yang si Tina cerita sama gue, kata si Fajar. Dia sering banget digangguin seperti itu, nggak siang nggak pagi, nggak dia masuk siang apa pagi gitu. Itu siapa ya? Gue juga nggak tahu lah. Ya udah akhirnya kita ini pintu mes nih masih kebuka nih Kak, belum ditutup kan. Kita masih nonton TV, tiduran gitu. Nah pas lagi enak tidur, tuh tiba-tiba pintu mes ketutup sendiri Kak. Ada yang nutup apa angin itu? Ya itu posisi para toko sama MD masih di bawah tuh Kak, masih ngimput. Nah kita berempat udah tidur pula. Nah, terus saya sadar kok pintu ketutup gitu kan. Saya bangunin dia, nak, kakak lu tutupin pintu ya? Enggak. Itu siapa yang nutupin pintu? Orang gerah banget gitu kan. Langsung aja dibuka biar dingin gitu. Nah, terus pas saya buka nggak bisa tuh Kak dibuka pintunya. Kayak ada yang ngunci gitu ya? Karena posisi kunci ada di dalam. Cuma nggak ngunci gitu. Oh. Kayak ada yang megangin dari luar gak sih kalau kayak gitu? Nah iya, udah janggal tuh. Kak, tolong dah bukain dah. Gue mau kamar mandi gitu kan. Dibuka sama Diana. Gak bisa tuh Kak. Akhirnya dibangun lah si Suro sama Diana. Rok tolong buka. Apaan sih? Lu cewek berisik banget. Ini nggak bisa nih buka. Jadi yang kunci. Tapi nggak dikunci sama kita. Tuh cobaan. Pas dikunci emang kekunci kan. Tuh tapi kan nggak dikunci. Iya kok nggak bisa ya? Ada yang gantel di luar.
digedor-gedor lah tuh, digedor-gedor, tolong gitu kan. Nah akhirnya si Fajar bangun, telepon aku bawah, nomor telepon itu minimarket. Pak, tolong Pak bukain pintu, kita kekunci lah, kuncinya emang di dalam tapi kita kayak kekunci di luar gitu. Udahlah, pas dia buka bisa lah tuh sama dia, ini apaan bisa, tadi beneran nggak bisa. Lah lu ada dulu, kebanyakan tidur lu, katanya gitu kan. Ya udah akhirnya saya ke kamar mandi lah. Nah pas udah gitu, nah yuk semua turun, udah pada kenyangan tidur, kita cari nih banyak yang minus katanya. Iya. Ya udahlah kita turun lagi, kita emang lagi ngantuk-ngantuknya ya. Itu kita dengerin musik lah tuh, tetap nyalain lagu. Nah pas kita lagi ngitung, fokus ngitung sama lagi ngantuk-ngantuknya, tuh tiba-tiba suara keran wastafel nyala lagi. Ada yang mainin. Pada cuek lah tuh, yang pada tidur kan cuek. Jadi MD yang masuk ke sono dapur. Lu ya mainin air kagak dimatiin. Kita berempat gitu kan, kita lagi ngitung. Ya udah akhirnya dimatiin sama dia. Pas lagi dimatiin dia diketawain sama sosok wanita. Ketawain? Si MD ini? Iya, MD-nya ini. Longking banget deh. Langsung kabur ya. Itu tuh megang-megang leher. Parah banget ya berarti. Iya, pokoknya ekstrim banget lah di situ lah Kak. Nah, pas udah gitu ditanya lah sama si Suro, lu kenapa? Pul, namanya Bang Ipul kan. Gue diketawain, Rok, lagi matiin keran. Kayak di atas persis banget pala gue. Juga kabur nih. Ditawa aja kita ya. Udah akhirnya pas sampai jam 5 tuh kita itu pencarian. Nah, yang masuk siang terusin lah. Yang masuk pagi suruh tidur lagi gitu kan. Yang saya betul masuk siang. Nah, itu posisi saya lagi nyari bagian gudang nih gantian. Nah, yang teman saya ini tidurlah di mes kan, sama pramunya, sama pak tokonya. Nah, saya lagi di gudang, baru menuju gudang, itu saya menapakkan sosok anak kecil. Ngelihat gitu kakak di ujung sana dekat jendela, itu kayak sosoknya itu kayak habis kebakar itu ya Kak. Kejadian apa ini toko? Serem gitu Kak. Anaknya gosong gitu maksudnya. Saya nunduk-nunduk, tapi saya ngeliat begitu, saya ambil nunduk-nunduk kepala. Udah pergi. Pas nggak lama saya bangun lagi ke situ, ngadep sana udah hilang dia. Nah terus pas saya lagi ngitung, ini enggak apa barang-barang di Kak, duduk sebelah kanan. Posisi ada rak tinggi banget, dijatuhin sama dia. Terus saya langsung kabur lah tuh. Mau kabur. Nah akhirnya pas saya ke bawah ditanya sama MD saya, lu kenapa Tin? Bisa deh Pak, gue ngeliat kayak anak kecil tuh Kak di ujung sana, persis di ujung gudang, kayak seperti gosong gitu Bang. Terus setelah gue nunduk lama sambil ngelirik ke arah sana, lama-lama hilang tuh orang. Lalu udah gue lagi ngitung bawah, barang dijatuhin Bang sama dia, anehnya gitu. Ya udahlah, akhirnya dia gantian lah ke gudang gitu, saya bagian bawah gitu, sama si Suro nih. Ya udah pas lagi saya ke bawah, itu musik kayak ada yang muter-muter gitu, kayak yang mainin lagi. Posisi musik lagi nyetel lagu ungu lagi, tapi kayak diputer-puter mulu. Nah kayak konslet gitu Kak. Terus saya pencetin bel tuh biar nyambung ke atas kan, deret gitu. Akhirnya si Suro turun, ngapa Din? Ini HP lu rusak ya Bang? Kayak ada yang muter-muterin lagu mulu, tapi nggak jelas lagunya. Udah kayak dia cabut, dia bawa lah tuh. Dah lu biar tenang sini ya tadi. Ngomong gue mati, aku gitu ya. Maksudnya lu diem di sini nih biar tenang. Ya udahlah. Akhirnya saya fokus lah tuh, hitung es krim lah tuh Kak. Bagian es krim kan saya hitungin. Nah pas lagi kayak nunduk-nunduk ngitungin es krim sambil nunduk, itu kayak showcase kebuka lagi tuh Kak. Yang ton minuman ya? Minuman chiller Coca-Cola, persis banget samping chiller ini. Saya benar-benar lihat benar-benar kebuka tuh Kak. Terus tiba-tiba saya tutup lah. Ini siapa sih yang jahil nih? Kok minta es krim jangan minta ke saya gitu kan? Minta sama kepala tokonya gitu kan? Ya udahlah saya tulis.
Terus pintu karyawan kan kebuka, tiba-tiba jebret gitu, kenceng banget. Kayak ada yang ngebanting ya, nutup gitu. Sampai yang mereka berdua di atas turun. Lu kenapa Tin banting-banting pintu? Gue lagi ngitung es krim, banting-banting pintu. Lo anak kecil no, nanti gituin kan, yang banting-banting pintu. Dia ngambek, nanti minta es krim, begituin. Anak itu dari mana? Akhirnya tadi diliatin lu di atas, aku gituin kan. Nah, akhirnya udah jam 7, yang masuk pagi prepare mandi lah gitu kan, karena bukanya jam 8 ya kalau SO. Akhirnya mereka udah jam 8, mereka turun ke bawah, gantilah shift siang istirahat itu kan, kita kumpulin tuh. Yang mau pulang, mau istirahat dulu istirahat kan. Saya minta pulang dulu lah gitu kan Kak. Nah pas udah menjelang siang waktunya kerja, saya berangkat masuk jam 3 tuh, pas waktu setelah SO sore lah masuknya. Saya datang jam 1:30. Emang agak sengaja saya ngituin cepat datangnya, biar pagian dikit lah gitu. Biar istirahat lah, di rumah kan nggak bisa istirahat ya, disuruh mama gitu kan, beres-beres, kabur dulu dah gitu kan. Udah pas saya datang 1:30, saya pesen lah nih mie ayam. Nah kebetulan langganan saya deket banget sama toko mie ayamnya, sampingan lah ya, iya, bagaimana gitu, nge-WA aja gitu, bang mesen mie ayam langganan gitu kan. Ya diantar lah tuh sampai rak itu dapur. Pas udah nyampe di situ saya ambil lah ke bawah. Pas lagi saya ambil mie ayam tuh terdengar suara kerincing kaki itu kan. Suara itu lagi gelang kaki. Apa dia mau mie ayam ya gitu kan, ada aja gitu kan. Lalu saya ngibrit aja tuh, saya tutup pintu mesnya tuh. Mereka pada tidur tuh, MD sama Pak itu kan tamu. Nah, saya lagi makan, udah kelar tuh jam 2. Saya prepare lah gitu kan. Saya bangunin lah tuh, weh kerja weh gitu kan. Aku bilang udah jam 2:30 nih, ya udah pada bangun lah tuh. Nah pas MD-nya mau ke kantor, itu dia juga dengan suara gelang kaki tuh. Dari arah itu kan gudang. Kencing. Eksistensinya sering banget muncul ya. Itu nggak coba cari tahu sama kamu atau sama teman-teman ini tuh sebenarnya toko ini tuh ada apanya gitu loh, kok sampai seberani itu dua sosok itu yang ngeganggu kalian gitu loh. Nah itu pas saya kerja waktu itu sampai 3 tahun ya, tahun 2011 sampai tahun 2013. Betah? Ya mau gimana Kak, itu karena franchise kan, franchise nggak bisa pindah-pindah. Kalau reguler mah bisa pindah-pindah. Kalau franchise kan susah pengajuannya gitu. Betah nggak betah Kak, digangguin sama itu bilang kerincing. Nggak bosan tuh? Bosan sebenarnya lah, sama anak kecil. Udahlah, akhirnya saya coba tanya kan, karena sebelahan sama koperasi. Nah saya tanya sama warga sekitar situ, sama apalagi mie ayam nih. Tukang mie ayam kan orang situ asli, orang lama lah ya gitu. Nah dia juga ngelihat sosok perempuan kayak dari lantai 3 tuh Kak, ngadepnya ke arah jalanan loh. Dia ngelihat persis ada sosok berdiri putih dengan rambut ke depan nih. Itu saya liatin waktu kapan tuh, yang waktu Tina mesen mie ayam jam 8 malam tuh. Saya coba lihat ke atas sambil nganter mie ayam, ada sosok wanita berdiri. Dan saya mau tanyain ke Tina, ada perempuan lagi nggak saya Tina? Ini ya nggak ada lah. Saya pakai baju seragam, mana mungkin saya punya gaun putih. Iya. Iya juga ya, masuk akal lah kata tukang mie ayam ya. Ya udahlah, akhirnya saya tanya sebelah koperasi. Ternyata dulu koperasi ini pernah terjadi kebakaran namanya. Koperasi yang samping toko. Persis banget, dempet. Terjadi kebakaran di tahun berapa gitu. Adalah korban anak kecil warga situ, gitu. Nggak tahu bener apa enggaknya, pokoknya saya dapat kabar dari itu, sosok anak kecil itu. Dan kalau sosok perempuan ini saya entah tahu kenapa dia ada di situ, nggak tahu di mana. Tapi yang sering aku digangguinnya itu gelang kaki itu. Wah berarti mungkin itu sosok yang asli di situ kali ya, anak kecilnya. Mungkin yang kamu lihat itu nggak kelihatan, maksudnya cewek atau cowok gitu wujudnya? Nggak kelihatan. Cuman hitam aja gosong gitu ya. Ya kemungkinan ya mungkin seperti kayak anak balita kali ya, balita
kasihan juga mungkin kalau misalkan apa namanya flashback atau apa gitu kan, kita mah nggak mau ngeliat gitu. Makanya. Iya, ya dari situ pas kamu udah tahu dari orang sekitar, masih terus diganggu atau gimana? Nah pas setelah itu, ini yang Kak, ada kejadian lah, minimarket saya kayak kerampokan gitu Kak. Hah? Kerampokan? Kena begal gitu Ya gimana? pokoknya pas saya shift siang, tuh jatah shift siang, ada rampok lah masuk dalam toko. Ambil semua barang-barangnya, akhirnya ya udah toko itu ditutup dulu lah buat pencarian malingnya gimana gitu. Jadi kejadian itu gitu. Dan akhirnya setelah itu saya nggak lama saya di cut off nih Kak, berhenti kerja habis kontrak. Itu nggak nolongin, itu hantu-hantunya nggak bantuin pas ada rampok? Ya nggak tahu ya, itu ya di atas. Harusnya dia berguna di situ harusnya kerja sama ya Kak. Iya, jangan ngisengin karyawan aja, giliran ada rampok nggak bantuin, gimana sih gitu. Oh berarti setelah kejadian rampok terus sempat tutup, dan kamu di cut off, terus pas ditutup itu setelah kejadian itu ketangkep malingnya atau gimana? Udah ketangkep atau bagaimana? Wah, kalau lewat CCTV sih nggak ketangkep sih Kak. Cuman kita ganti rugi aja. Uang yang setoran ke kantor cabang. Kamu yang ganti rugi? Ya nggak, paling pak tokonya. Enggak, maksudnya dari pihak itunya yang ketuanya gitu loh, maksudnya yang punya itu paling franchise-nya. yang ganti rugi. Enggak lapor ke polisi atau apa gitu buat ini tangkap nih orang ini nih gitu. Udah dilapor ke polisi 1 kali 24 jam nggak ketemu perampoknya. Masa sih nggak ketemu? Ya akhirnya kita ditanya-tanyain mulu lah tuh, orang kantor pada datang ke toko gitu sama franchise-nya yang pemiliknya. Masa iya maling nggak ketangkep sih? Biasa kan kalau kayak gitu mah udah tahu kalau si ini tuh maling, ini maling. Ketutup rapet Kak, pakai topping hitam, nggak jelas. Susah juga sih ya kayak gitu. Terus setelah dari situ pas kamu di cut off, berarti udah nggak ada gangguan kah, atau si anak kecil itu dan perempuan itu masih ngikutin kamu atau gimana gitu ke rumah? Kalau yang ini yang sering saya alami di rumah, suara gelang kaki tuh Kak. Oh, si anak kecil itu ngikutin terus. Mungkin karena dia tahu kali kamu orang pertama yang apa namanya ngerespon dia, atau orang pertama yang kamu tahu akan kehadiran dia gitu loh. Jadi sosok itu mengikuti kamu. Nah terus pas sosok itu ngikutin kamu di rumah, selain bunyi-bunyi gelang kaki, dia ada neror gak atau gimana gitu? Nakutin kamu kah atau gimana di rumah? Paling kalau setiap kali saya selimutan kayak ditarik gitu Kak. Kenapa tuh kayak gitu? Nah kurang tahu tuh, saya lagi selimutan ditarik ke bawah. Sampai bangun-bangunan nih, siapa sih yang narik gitu kan. Ya udahlah saya lanjut tidur aja lah gitu kan. Terus sama walaupun saya tinggal sendirian, ditinggal orang tua lagi pergi, itu selalu dengar suara kelingking gelang kaki tadi mana-mana. Selalu mengikuti. Iya. Tapi dia nggak ganggu kamu? Maksudnya enggak yang bikin kamu frustasi atau gimana gitu? Oh enggak Kak, alhamdulillah. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah nggak ada lah. Udah nggak ada. Berarti cuma sampai situ aja ya? Iya, sampai tahun gitu. Sampai 2013 baru dia berhenti gitu. Oke, berarti itu lebih tepatnya gangguan ekstrimnya sampai bener-bener sosoknya itu nampakin eksistensi ke 6 karyawan ya di sana ya. 6 karyawan. Berarti sosoknya energinya besar. Kira-kira Papi mau ada yang ditanya? Yang paling parah apa tuh kejadiannya? Yang paling parah ini Ada kejadiannya. nggak yang semuanya terbang keluar tuh? Larian keluar. Enggak kok. Paling ini kan kalau puasa kan barang pada penuh ya, taruh di latar di gudang, depan gudang. Nah itu pada dijatuh-jatuhin tuh kardus-kardus semuanya. Udah ditata bener-bener, tiba-tiba gabruk.
Nah itu yang paling keselnya tuh, pramuniaga udah diberesin, dinaikin lagi gitu. Jadi udah rapi diacakin lagi. Iya. Parah Paling banget. ekstrim itu. Iya, paling kesel lah para Jadi karyawan. akhirnya itu MD-nya sama yang lain-lain udah mengakui bahwa situ ada setannya gitu. Ya. Iya, udah ngaku. Tadi kan awalnya kan nggak percaya. Iya, percaya. Akhirnya semua udah percaya. Gitu. Tapi Iya. sebelum ibu kerja di sana, mereka pernah ngalamin kayak gitu nggak? Cuma beberapa orang doang, Pak. Beberapa doang kok. Oh pernah ngalamin. Oh, Oh berarti sebelumnya sudah ada gangguannya. Iya, sudah ada. Kirain habis datang baru ada. Masih bawaan dari tempat lain. Iya. Berarti udah ini banget ya, Pi, kalau kayak gitu mah hantunya ya, sampai ngejatuhin barang, sampai gila tuh susah dicari tuh hantu kayak gitu tuh. Tuh bisa tuh kalau kayak gitu kita nemu demit yang eksistensinya bisa nyentuh barang, jadiin lah pembantu nyapu kayak apa, kayak kan dia bisa nyentuh barang. Suruh nyuci piring kayak gitu ya kan, jangan ngeberantakin, beresin dong gitu. Mereka nggak ada yang cerita apa ada mimpi atau apa gitu Pak? Dari teman-teman kamu Kerjaan gitu, situ. karyawannya. enggak ada yang mimpiin. Cuma Nggak ada gangguan gangguan eksistensi pas doang. kerja aja. Iya, pas kerjaan. Berarti udah ini banget ya, Iya. ekstrim lah. Dan sekarang juga tokonya juga udah tutup. Oh, Ah tutup. Kenapa tuh? kurang tahu dah. Pas saya habis kontrak, Hmm? selang 2 tahun tutup tokonya. Bangkrut apa gimana? Oh, kurang tahu itu. Tapi selama kerja di sana rame itu tokonya rame. Alhamdulillah ada aja. Rame. Oh. Semua malah tutup akhirnya ya. Iya, malah tutup. Sekarang jadi apa enggak? Kosong. Kosong. Jadi tempat terkosong. Kayak tempat ini aja kali ya, ruko kosong gitu Iya, ya. ruko kosong. Sama koperasinya juga kosong. Berdua-dua. Ikutan juga tuh koperasi. Iya, Oke, berarti ceritanya Kak Cynthia endingnya setelah di cut off, tokonya ya langsung tutup gitu ya. Oke. Setelah 2 tahun. 2 tahun. Dan eksistensinya, gangguannya itu nyata, real, sampai dilihat 6 karyawan, tapi selama kerja gitu ya. Terus setelah udah itu kan katanya kan ikut ke rumah dengan suara di rumah diberantakin juga enggak? Enggak, cuma suara gelang kaki Cuma suara aja. doang. Bisa Cuma suara berantakin doang. barang-barang enggak? Enggak kok. Oh. Berarti udah cukup kali ya cerita dari Kak Cynthia, karena memang jarang-jarang ada loh orang yang kerja di toko sampai eksistensi makhluk astralnya sampai sebegitu beraninya di depan 6 karyawan. Itu rame loh. Biasa kan kalau demit-demit gitu kan cuma beraninya 1 orang doang. Mereka pada takut nggak ada yang baca-bacaan manggil ustaz. Enggak ada, pernah ketakutan aja tuh kok. Oh. Aduh. Jadi jamin aja tiap hari ngalamin kayak gitu. Iya. Cek aja Buat gitu. pengalaman mungkin mereka. Ini mungkin kayaknya saran nih buat orang yang kerja di toko, jangan nyetel lagu ungu. Iya. Rukiah gitu, doa rukiah ya kan. Kayak Quran. Iya, biar panas gitu. Kan? Iya. Oke, teman-teman Serem Midnight, mungkin cerita dari Kak Cynthia cukup sampai sini. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Terus juga tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Nah, buat kalian juga yang punya rekomendasi untuk aku datang ke tempat yang konon katanya horor, punya banyak kisah-kisah mistis, atau tempat yang seperti petilasan atau ziarah-ziarah, boleh langsung komentar aja langsung ya di bawah. Terus juga buat yang mau share cerita bisa langsung DM ke Instagramnya Serem Midnight. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.